Penelitian yang kami lakukan dengan tema ketidakseimbangan produktivitas dengan upah kerja. Produktivitas dengan upah kerja saling berkaitan, di mana apabila produktivitas meningkat, maka upah kerja yang diterima juga akan meningkat. Penelitian kami laksanakan pada usaha bakso, yaitu Pak Dijo yang berada di Jalan Rela nomor 114, milik usaha Pak Joko, dan karyawan yang kami teliti dengan Ruben. Pada usaha yang kami observasi, karyawan tersebut mengalami ketidakseimbangan antara produktivitas dengan upah kerja, di mana karyawan tersebut merasa tidak puas dengan hasil atau upah yang dia terima. Melalui observasi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara produktivitas dengan upah kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu penyesuaian upah yang adil. Upah yang setara dengan tanggung jawab dan beban kerja sangat penting. Jika pekerja merasa upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan, motivasi dan produktivitas dapat menurun. Solusi kedua yang dapat dilakukan yaitu evaluasi beban kerja. Beban kerja yang tidak proporsional dapat menyebabkan kelelahan dan menurunnya kualitas kerja. Oleh karena itu penting untuk secara berkala mengevaluasi beban kerja. Cara yang dapat dilakukan yang pertama yaitu survei karyawan. Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan tentang beban kerja mereka. Hal ini membantu manajemen memahami tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja. Yang kedua yaitu pengaturan tugas, menyesuaikan penugasan tugas berdasarkan keterampilan dan kemampuan individu atau karyawan dengan membagi beban kerja secara merata, produktivitas dan ditingkatkan. Yang ketiga adalah peningkatan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat kekompakan kinerja karyawan. Contohnya adalah menciptakan kenyamanan, melengkapi peralatan kantor, menciptakan kebersamaan, dan satu lagi menciptakan work-life balance. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, sehingga pekerjaan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang positif dan inklusif dapat meningkatkan semangat kerja dan realitas karyawan. Ketika pekerja merasa dihargai dan terlibat, produktivitas mereka akan cenderung meningkat. Contohnya 1. Penghargaan dan pengakuan. Penerapan program penghargaan untuk menghargai karyawan atas pencapaian mereka. Hal ini meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. 2. Komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk membahas ide, masalah, dan solusi. Penelitian yang kami lakukan dengan tema ketidakseimbangan produktivitas dengan upah kerja. Produktivitas dengan upah kerja saling berkaitan, di mana apabila produktivitas meningkat, maka upah kerja yang diterima juga akan meningkat. Penelitian kami laksanakan pada usaha bakso, yaitu Pak Dijo yang berada di Jalan Rela nomor 114, milik usaha Pak Joko, dan karyawan yang kami teliti dengan Ruben. Pada usaha yang kami observasi, karyawan tersebut mengalami ketidakseimbangan antara produktivitas dengan upah kerja, di mana karyawan tersebut merasa tidak puas dengan hasil atau upah yang dia terima. Melalui observasi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara produktivitas dengan upah kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu penyesuaian upah yang adil. Upah yang setara dengan tanggung jawab dan beban kerja sangat penting. Jika pekerja merasa upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan, motivasi dan produktivitas dapat menurun. Dalam video ini kami memberikan contoh bagaimana cara menyesuaikan upah yang adil dengan cara penyetujuan di awal atau penandatanganan kontrak. Solusi kedua yang dapat dilakukan yaitu evaluasi beban kerja. Beban kerja yang tidak proporsional dapat menyebabkan kelelahan dan menurunnya kualitas kerja. Oleh karena itu penting untuk secara berkala mengevaluasi beban kerja. Cara yang dapat dilakukan yang pertama yaitu survei karyawan. Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan tentang beban kerja mereka. Hal ini membantu manajemen memahami tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja.
Yang kedua yaitu pengaturan tugas, menyesuaikan penugasan tugas berdasarkan keterampilan dan kemampuan individu atau karyawan dengan membagi beban kerja secara merata, produktivitas dan ditingkatkan. Yang ketiga adalah peningkatan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat kekompakan kinerja karyawan. Contohnya adalah menciptakan kenyamanan, melengkapi peralatan kantor, menciptakan kebersamaan, dan satu lagi menciptakan work-life balance. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, sehingga pekerjaan lebih efisien dan efektif. Dalam video ini kami mengevaluasi bagaimana kinerja karyawan dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara kerja dengan efisien sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang positif dan inklusif dapat meningkatkan semangat kerja dan realitas karyawan. Ketika pekerja merasa dihargai dan terlibat, produktivitas mereka akan cenderung meningkat. Contohnya 1. Penghargaan dan pengakuan. Penerapan program penghargaan untuk menghargai karyawan atas pencapaian mereka. Hal ini meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. 2. Komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk membahas ide, masalah, dan solusi. Dalam video ini, pemilik usaha memberikan gaji yang setimpal dengan produktivitas karyawan dan memberikan bonus atas keberhasilan kerja mereka.